perkenalkan dulu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamanto, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tamblang, Kecamatan Karangssembung, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini akan melaksanakan kegiatan tugas dalam penguatan kepala sekolah, yaitu rencana aksi, yaitu dengan mengambil judul penerapan IPTEK bagi peningkatan kapasitas dan kualitas guru di SDN 1 Tamblang. Pertama, prioritas perubahan yang ingin dicapai sebagai kepala sekolah yang akan menjadi pertimbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 1 Tamblang adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan kemampuan guru-guru dalam menguasai penggunaan komputerisasi pada zaman digital seperti saat ini. Yang kedua, segi pembelajaran, kepala sekolah harus berusaha memimpin perubahan pembelajaran, budaya baca, dan juga manajemen sekolah. Ketiga, pembelajaran lebih inovasi dan kontekstual. Tujuan utama perubahan menggunakan metode SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menguasai IPTEK dan dalam upaya peningkatan pembelajaran lebih berinovasi dan kontekstual. Spesifik, tujuan ini sangat jelas, ingin meningkatkan tingkat kemampuan guru-guru dalam menguasai IPTEK dalam upaya peningkatan pembelajaran lebih inovasi dan kontekstual. Terukur, keberhasilan dapat diukur dengan mengamati persentase guru-guru yang mencapai tingkat kemampuan dalam menguasai IPTEK dalam upaya peningkatan pembelajaran lebih inovasi dan kontekstual. Tujuan ini dapat dicapai memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, dapat membantu siswa dalam belajar dan mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan. Relevan, tujuan ini sangat relevan dengan kegiatan pembelajaran, dilaksanakan di dalam kelas, di luar kelas, dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di luar kelas. Kunjungan ke lokasi belajar dan pembelajaran berbasis TIK. Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dengan memanfaatkan ruang kelas sebagai sarana belajar. Berbatas waktu. Tujuan ini memiliki batas waktu yang jelas, yaitu keberhasilan guru-guru mencapai tingkat kemampuan menguasai IPTEK 80% dalam setahun. Analisis sumber daya. Anggaran sekolah. Anggaran operasional ini mencakup dana yang dialokasikan untuk pembelajaran gaji. Anggaran yang dimiliki oleh sekolah ini bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang diberikan pemerintah pusat. B. Sumber daya manusia. Data yang berkenaan dengan indikator sumber daya manusia dapat dilihat pada pembagian tugas, data guru dan karyawan, program pengembangan sekolah, frekuensi rapat, dan KKG guru. C. Fasilitas fisik. Ruang kelas, komputer atau laptop. D. Dukungan komunitas. Orang tua dan wali murid mereka dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam mendukung pendidikan anak-anak dan partisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah. Mitra komunitas. Sekolah dapat bermitra dengan organisasi lokal atau perusahaan untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk sponsor atau sumber daya lainnya. Rancangan aksi perubahan. A. Langkah awal. Kepemimpinan tahap awal untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru dalam penggunaan TIK dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan beberapa sub kegiatan, antara lain: 1. Melakukan survei awal untuk mengetahui pengetahuan peserta, khususnya guru-guru di sekolah mitra. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada guru-guru tentang penggunaan TIK yang diketahui, baik yang diperoleh dari hasil belajar maupun dari pengalaman secara langsung maupun tidak langsung, meliputi prinsip, metode, dan prosedur dalam penggunaan TIK dalam proses pembelajaran. 2. Pemberian materi TIK dalam bentuk ceramah dan praktek atau pengenalan aplikasi Microsoft Office dan Internet untuk proses pembelajaran dengan cara ceramah. 3.
Evaluasi akhir dari kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat pemahaman mitra terhadap materi yang telah diberikan. Langkah kedua, tahap ini meningkatkan pengetahuan guru-guru dalam penggunaan iptek bagi pembelajaran siswa. Pada tahapan kedua ini dilakukan beberapa aktivitas antara lain. 1. Melakukan survei awal untuk dapat mengetahui tingkat pengetahuan serta khususnya guru-guru di sekolah mitra. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada guru-guru tentang aplikasi multimedia untuk anak yang mereka ketahui selama ini, baik hasil pelatihan maupun secara langsung, maupun yang tidak, yang meliput prinsip, metode, prosedur, dan penggunaan aplikasi media dalam proses pembelajaran. 2. Pemberian materi aplikasi multimedia bagi anak usia ini untuk proses pembelajaran dengan cara ceramah. 3. Evaluasi akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti tingkat pemahaman guru terhadap materi yang diberikan. Peran sekolah dalam perubahan pembelajaran, kata Lis sudah ini, jangan justru pada pembelajaran. Bila pembelajaran berhenti pula hakikat sekolah. Tahap akhir ini dilakukan dengan tahap demonstrasi penggunaan aplikasi multimedia bagi siswa. Pada tahap pelaksanaan aktivitas ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu 1. Memberikan bantuan berupa laptop dan info serta aplikasi multimedia untuk anak usia secara langsung kepada kepala sekolah yang disediakan oleh guru di sekolah. Pemberian materi secara install aplikasi multimedia bagi anak usia dini untuk proses pembelajaran cara praktek dan ceramah. 3. Evaluasi akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti tingkat pemahaman guru terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan diperlukan untuk mendapatkan informasi apakah sumber daya yang dimiliki oleh guru-guru telah memadai atau tidak untuk digunakan pada fase pengembangan selanjutnya. Mengetahui sebab dan akibat yang ditimbulkan dari sistem yang sedang berjalan, mengetahui keinginan apa yang diharapkan oleh guru-guru, memperkenalkan serta menjelaskan kepada guru di sekolah mitra manfaat TIK untuk media pembelajaran, melakukan perbaikan-perbaikan pada kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang timbul oleh menggunakan aplikasi multimedia pembelajaran untuk siswa. Metode evaluasi yang digunakan adalah penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi, demonstrasi penggunaan TIK, proses pembelajaran menggunakan Microsoft Office atau PowerPoint, memberikan software untuk guru-guru untuk pembelajaran berbasis multimedia. Tahapan pelaksanaan kegiatan penguasaan iptek bagi guru-guru pada di sekolah disusun dengan pertimbangan utama agar solusi metode yang direncanakan dalam menyelesaikan sumber permasalahan yang dihadapi pihak sekolah dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama. Memperkenalkan serta menjelaskan kepada guru di sekolah manfaat TK untuk pembelajaran. Kesimpulan dari beberapa kegiatan pembelajaran iptek bagi guru-guru yang telah dilaksanakan adalah adanya motivasi dari para guru di sekolah untuk memanfaatkan sistem multimedia diberikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan dari sekolah, di mana sebelumnya pembelajaran di sekolah dilakukan secara manual. Saat ini sudah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem terkomputerisasi. Namun agar kegiatan ini berjalan lebih baik lagi, perlu adanya peranan stakeholder khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang terkait dengan pengembangan pengetahuan guru-guru di sekolah, khususnya pengetahuan akan TIK, sehingga kedepannya proses pembelajaran di sekolah tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dengan apa yang diinginkan oleh pihak masyarakat, khususnya masyarakat desa Tamblang, Kecamatan Kansung, Kabupaten Cirebon. Demikian paparan dari rencana aksi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami ini akan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.